Ar-Rabithah Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas Islam. Kemudian tipenya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Organisasi massa Islam yang bergerak menghimpun WNI keturunan Arab. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928, tidak lama setelah Sumpah Pemuda. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda berdasarkan akta notaris Mr. H. van Ophuijsen nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 atau 1346 Hijriah, yang ditandatangani oleh G.R. Ed Brink, sekretaris pemerintah Belanda. Ya. Asalnya bukan untuk pencatatan nasab. Pencatatan nasab ada banomnya, ada bagiannya, namanya Maktab Daimi. Sebelumnya untuk silaturahim, pendidikan, sosial, keagamaan. Asalnya seperti itu. Ya, ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di saat zuriyah Rasul, Ahlul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda, selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan ketahuan di mana keluarganya, kalaupun orangnya tidak dapat, keluarganya yang ditawan dan dihabisi. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, banyak di antara mereka selalu berpindah-pindah tempat, dan keluarganya, anaknya sudah dititipkan kepada loyalis-loyalisnya. Sehingga kalau ada para penjajah ataupun penjajah itu, Belanda itu kecil, negara kecil. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit. Lantas kenapa begitu lamanya? Karena sing akeh londo ireng. Karena sing akeh londo ireng. Londo ireng. Yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit. Yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu? Kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel dimana saja berada, berjumpa kembali, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dimana saja berada, di depan sudah kita simak tadi penjelasan tentang Rabithah Alawiyah, yaitu satu ormas atau LSM yang didirikan oleh Belanda, disahkan oleh Belanda dengan SK Belanda, ya, yaitu pada tahun 1928 maksud saya, dimana kenapa dibuat Rabithah Alawiyah oleh Belanda? Karena pada saat itu, ya, pada saat itu para ulama, khususnya kaum atau keturunan dari Wali Songo, melakukan penyerangan kepada Belanda, perlawanan kepada Belanda, dan untuk mengantisipasinya, pemerintah Belanda membuat dan mendatangkan para Ba'alawi dari Yaman, yang memang di Yaman pada itu sedang susah dan sangat miskin, sehingga dibawa ke Indonesia. Yang sebenarnya itu pun bukan orang Yaman, tapi orang dari Iran, ya.
Jadi Ba'alawi ini sebetulnya bukan keturunan Yaman, keturunan Iran ya. Kenapa? Karena ada beberapa hari ada yang komplain kalau Ba'alawi itu jangan ngaku dari Yaman. Jadi kami orang Yaman, Bani Tamim yang akhirnya terbawa-bawa, itu alasannya. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa para Ba'alawi ini adalah keturunan Iran yang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi penyerangan-penyerangan para ulama di Indonesia, ya khususnya para keturunan dan Juriyah Wali Songo, Belanda mendatangkan Ba'alawi, dibuatlah organisasi untuk mencatatnya, mengorganisasinya agar bisa digerakkan oleh Belanda dalam menghadapi perlawanan daripada ulama, khususnya Juriyah Wali Songo. Itu yang sebenarnya yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Said ya, Said Alwi tentang keberadaan Robitoh Alawiyah. Jadi Ba'alawi itu datang ke Indonesia memang untuk menyerang dan melawan kita, bahkan menghancurkan kita muslimin ya. Untuk datang ke Indonesia atau didatangkan ke Indonesia ini untuk melakukan perlawanan, penyerangan, bahkan menghancurkan muslimin di Indonesia. Itu tujuan Belanda dibawa Ba'alawi ke Indonesia. Maka doktrin-doktrin itu ya yang masih melekat pada otak dan jiwa hati para Ba'alawi. Tetap mereka punya niat ingin menghancurkan muslimin Indonesia. Sesuai dengan misi yang pertama, apapun alasannya, Ba'alawi itu yang ada sekarang di Indonesia ini adalah keturunan para Ba'alawi yang dibawa oleh Belanda, yang anak beranak di sini ya. Jadi tidak ada istilah mengaku gua orang sini, orang pribumi mana ya. Kalau Yaman ya Yaman aja ya, Ba'alawi aja. Walaupun dilahirkan di Indonesia ya bapak lu kan orang Ba'alawi Yaman kan gitu ya. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya di sini juga ada Dewan Suro Ba'alawi ya, Dewan Suro Ba'alawi yang akan menjelaskan bagaimana sih kedatangannya Ba'alawi di Indonesia ini. Ini dijelaskan oleh Dewan Suro Ba'alawi. Yuk kita simak penjelasannya dari Dewan Suro Ba'alawi ya, yang akan menjelaskan bagaimana saat dia datang ke Indonesia, bahkan mengatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan subur karena sudah disuburkan oleh para wali Juriyah Nabi. Nah, itu diakui ya oleh Dewan Suro. Nah, yang salahnya ya para Ba'alawi yang sekarang yang ugal-ugalan hidup di Indonesianya ini sudah numpang kentut. Nah, inilah ya ugal-ugalan dia. Jadi sudah memang hidup di sini itu numpang, mencari makan di sini, memeras rakyat Indonesia, mengeruk kekayaan bangsa Indonesia. Mukibin disuruh cari uang, uangnya sudah ada dikumpulkan sampai jual ini jual itu, diperas oleh Ba'alawi, sudah numpang kentut, menyiksa, menyakiti hati para ulama Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita simak bagaimana penjelasan dari Dewan Suro Robitoh Alawiyah ya, yang menjelaskan ada dan datangnya mereka ke sini. Yuk kita simak, sambil menyimak semoga bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'i wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala Sayyidina Maulana Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di malam ini, dan kita semuanya memahami tidak ada sesuatu yang kebetulan di hadapan Rabbul Alamin. Semua yang ada saat ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, ada dalam ketentuan Allah, ada dalam tulisannya Rabbul Alamin. Saya hanya mengajak kita kembali. Kenapa kita berada di tempat ini? Sebetulnya kita hanya nampak tilas
daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah di tempat yang strategis sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa tersebar di seluruh muka bumi. Dan Indonesia ini adalah salah satu daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalir melalui para dzurriyyatir Rasul, melalui keturunan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang mengalir melalui para ulama-ulama, dan semuanya sampailah kita di tempat ini bukan sembarangan, tetapi adalah berdasarkan pemahaman datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang saleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah. Kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit, yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat. Zaman ini masuk di seluruh rumah tangga dan segala lapisan kehidupan, mulai anak kecil sampai orang-orang yang dewasa. Tidak bisa dibendung. Ini sunnah kehidupan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk waspada bahwa zaman pasti berubah. Tidak mungkin zaman ini akan mengalir seperti yang kita rencanakan. Pasti kita akan hidup di zaman perubahan. Zaman sebelumnya Al-Habib Taufik ini memegang Rabithah tidak sama dengan zaman sekarang ini. Tantangannya pun beda, ya, tapi ikatannya sama, nilainya sama, tugasnya sama, amanahnya sama. Kita menjaga akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh berubah. Dan di zaman yang sulit ini, yang paling penting kita jaga adalah banyaknya diam. Banyaknya diam untuk tidak sekedar menjawab segala macam yang sampai kepada kita. Kita kembalikan kepada caranya Nabi Muhammad SAW, senyumannya Rasulullah SAW, kelembutannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, bagaimana silaturahimnya Rasulullah, bagaimana tolong tangannya karimnya Muhammad SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Alhamdulillah, saya yakin sudah banyak yang diperbuat oleh Rabithah saat ini, banyak yang sudah dilakukan, banyak perubahan yang kita melihatnya, walaupun masih ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan dengan Sekum. Kalau saya ucapkan di sini, jangan sekarang keras-keras kata dia, jangan keras-keras kata dia, nanti kita tulis saja insya Allah. Tapi ini amanah sudah dijalankan dengan baik, kita apresiasi apa yang dijalankan oleh Al-Habib Taufik dengan DPP-nya, dengan keluarganya, keturunannya, semuanya. Saya mengingatkan kepada semua yang hadir ini, yang kedua, itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, bahwa Rabithah Alawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita merupakan bagian daripada umat. Tadi sudah disampaikan, kita merupakan bagian daripada umat. Ya, kita harus menjalin silaturahmi dengan seluruh ormas-ormas yang ada di muka Indonesia ini. Dan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada NKRI ini. Apapun
yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah ujungnya, muaranya adalah perbaikan daripada akhlak umat Nabi Muhammad khususnya dan umat nasional Indonesia, NKRI, bangsa Indonesia semuanya ini. Saya tidak akan menggurui terlalu banyak Habib Taufik karena antum lebih tahu. Kita hanya membantu apa yang bisa kita lakukan surah ini untuk memudahkan, untuk mengingatkan, untuk menjaga amanah yang diberikan oleh muktamar, dan mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini amat menggembirakan kita, dan mudah-mudahan Mukernas ini akan bisa mengevaluasi, mengkoreksi, memperbaiki apa yang belum, dan kita melihat ke depan bagaimana kita menyiapkan Rabithah Alawiyah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh muktamar. Saya memohon kepada Allah, dan kita pasti semuanya yang hadir ini akan memohon kepada Allah, dan kita tidak pernah putus memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah, menjaga kebaikan, menjaga akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penutupnya saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dimudahkan amalan-amalan kita, kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mendekat kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya dzal jalali wal ikram, antar rahman antar rahim, antal maqsudana ya rabb, waridhaka matlub, waridhaka matlub, waridhaka matlub, wa nas'aluka ya rabb minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika ya rabb minasy syarri kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam na'lam, ya malikat dunya wal akhirah. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala habibika wa mustafaka sayyidina maulana Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyul ummi, wa ati ya Allah habibika Muhammad ad-daraja al-wasila fil jannah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu wa asbaji wa ahli baiti wa duriyati wa ashabi wa ummati walidina walidikum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan oleh peserta Mukernas, tapi insyaallah akan menjadi amanah untuk kita semua menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.